Kamu jangan anggap enteng dengan satu amal yang kecil, walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada saudaramu orang Islam. Senyum. Jangan anggap enteng. Kalau seandainya satu kali senyum pahalanya sebesar biji sawi. Kalau satu hari 10.000 kali senyum, berapa banyak pahala? Kalau 60 tahun senyum, berapa banyak pahalanya di akhirat? Tapi kan kita anggap enteng. Sama istri aja nggak mau senyum, pulang mukanya udah manyun. Assalamualaikum. Habis itu ambil HP, bininya dicuekin aja. Minum mas, baru tuh. Aduh, kadang-kadang istrinya kasihan juga. Kadang-kadang istri begitu pula, suaminya pulang. Assalamualaikum, Nam. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Mana ada manusia yang nggak bersalah? Cuma 2 saja yang nggak bersalah, kecuali Rasul dengan Nabi. Hanya itu aja. Selain itu bersalah semua. Siapakah orang baik? Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Nggak jumpa kamu orang yang nggak pernah salah. Yang nama manusia mesti ada salah, mesti ada baiknya. Maka ditimbang. Dalam Islam, definisi yang Allah beri kepada orang Islam, orang baik adalah orang yang kalau ditimbang lebih banyak baiknya dari jahatnya. Dia orang baik. Orang jahat adalah kalau ditimbang amalnya di akhirat lebih banyak jahatnya dari baiknya. Dia orang jahat. Habis. Ini kadang-kadang kita lebih dahsyat dari Allah. Ada kawan kita salah, langsung kita coret semua baiknya. Percuma kau sholat, mencuri kamu, sepatu saya kamu yang curi. Percuma kau sholat. Loh, sholat kok percuma? Jadi lebih baik nyolong sekalian gak sholat, begitu. Ada kesalahpahaman umat Islam Indonesia yang sengaja dibentuk opininya bahwa khilafah ini akan memberangus negara kesatuan Republik Indonesia. Ini satu penyesatan pikir yang disengaja dibuat agar kita membenci kepada sejarah Islam kita. Sedangkan waktu zaman Aceh saja, ya kan, di zaman kerajaan Pagaruyung dan 200 kerajaan sebelum Indonesia merdeka, kita itu berdiri sebagai sultan-sultan berkuasa penuh. Walaupun berada di bawah naungan khilafah Islamiyah, tapi Turki Osmania tidak pernah menganggap kita ini sebagai negeri cacahan. Tidak pernah menganggap semua negeri yang ada harus dihapuskan, ganti nama Turki Osmania semua. Tidak. Aceh tetap dengan kerajaan Aceh. Kerajaan Sumudra Pasai kemudian bergabung jadi kerajaan Sumudra tambah Pasai jadi Sumudra Pasai. Di Delhi kerajaan Delhi. Apa saja coba? Kerajaan Serdang, kerajaan Pak Langga Payung, Kota Pinang, Bilah, Panai, kerajaan Sultan Asahan, semuanya tetap raja-raja berkuasa penuh 100% terhadap rakyatnya, mengelola harta negaranya bersendirian dan tidak bayar upeti ke Turki Osmania, tetapi punya jalinan yang luar biasa. Sehingga ketika Koller datang ke Aceh itu, Koller itu ditembak mati oleh seorang pejuang Belanda, pejuang kita, Tengkulum Raja, namanya Tengkulum Raja, berusia 19 tahun, seorang kepala desa di Aceh. Beliau merayap di depan masjid raya itu, kemudian ditembak kena jantungnya, dan Koller, Mayor Jenderal Koller, pimpinan Belanda waktu itu mati karena mereka anggap enteng. Dikira Aceh cuma punya rencong, punya pedang, punya tombak. Jadi dia punya jarak agak jauh dari masjid itu. Dia tidak tahu bahwa Aceh punya senapang, punya meriam yang dikirim oleh Turki Osmania jauh sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia. Bahkan Laksamana Malahayati itu punya meriam, punya kapal tempur dan membunuh Cornelis de Houtman, seorang penjelajah Belanda yang pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1595, mendarat di Banten. Cornelis de Houtman itu dibunuh oleh Panglima Perang Aceh, seorang wanita namanya Malahayati. Dari mana punya persenjataan, bisa jumpa kapal dengan kapal Aceh dengan Belanda? Ya kan, kita punya meriam yang sama, punya senapang yang sama. Dari mana dapat persenjataan itu? Dari kerajaan Turki Osmania. Oleh karena itu saya ingin sampaikan, orang yang mau menghapus jejak khilafah di Indonesia adalah penipu sejarah, orang-orang yang culas, yang tidak menghargai kemuliaan ilmu. Manusia mati dengan hobinya. Kalau hobi kita sholat, kita mati sedang sholat. Kawan saya Pak Tamim mati sedang sujud. Kalau hobinya dakwah, mati sedang dakwah. Kawan saya juga ada mati sedang dakwah, Pak Abdullah. Ada pula kawan saya mati sedang main musik.
Ada orang yang mati sedang berzina. Anggota DPR di Jakarta mati sedang berzina. 3 hari lagi mau naik haji, dia masuk hotel, dia berzina, mau puas-puasan karena mau naik haji 40 hari, dia mati di atas perut perempuan. Manusia mati dengan hobinya. Oleh karena itu, yang sudah hijrah, carilah yang diridhoi Allah. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup mesti merasakan mati. Tidak peduli jin, manusia kah, hewan kah, iblis kah, malaikat kah. Malaikat mati, malaikat maut mati. Yang hidup tidak mati-mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hayyul qayyum. Maha berdiri sendiri lagi maha hidup. Allah itu tidak mengenal mati. Selain Allah mati semua. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, ini dikatakan juga walikulli ummatin ajal. Tiap umat akan mendapat ajalnya masing-masing. Kalau datang ajal itu, sedetik nggak bisa dipercepat, sedetik nggak bisa diperlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perjalanan hidup saya di dunia, berdakwah keliling dunia, ada 2 tempat yang paling indah yang pernah saya lihat. Satu adalah negeri Sumatera Barat, satu adalah negeri Kashmir di India. Bedanya Kashmir ada salju, Sumatera Barat tidak memiliki salju. Tapi lihat belakang saya betapa indahnya negeri Sumatera Barat di kaki Gunung Singgalang Melala ini. Ternyata umat Islam ini wisatanya adalah ketika berdakwah. Bukan khusus mengeluarkan uang untuk pergi berjalan-jalan, tidak. Tidak ada hidup tanpa dakwah. Hidup untuk dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Itulah umat Rasulullah SAW. Kita malam menjadi orang-orang cengeng menangis di hadapan Allah. Tapi siang kita menjadi singa-singa Allah untuk mengajarkan agama kepada semua manusia. Berdiri atas kebenaran, tidak sekaligus menjilat ludah untuk menjadi penjilat-penjilat, menjual agama untuk kepentingan syahwat yang sejengkal. Mari kaum muslimin, satukan barisan, gunakan diri untuk mendakwahkan agama, tinggikan Islam yang sudah tinggi. Islam tetap tinggi walaupun kita tidak ikut campur di dalamnya. Tapi ketika Islam yang tinggi itu kita tinggikan, kita ikut menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kamu mulia karena Islam, kamu mulia dalam Islam, dan kamu mati mulia dalam Islam. Di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang mulia ketika kamu memperjuangkan Islam. Saya Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi diguna harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman, tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh
akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan. Ada permintaan Fatihah untuk almarhum Tengku Zulkarnain ya, yang wafat pada Tengku Zulkarnain ya, wakil Sekjen MUI ya, wafat hari ini. Semoga dijadikan, beliau tegas sekali, luar biasa, dan betul-betul orang yang kulil haqqa walau kana murran, ngomong apa ono isi penting Islam harus ya. Tengku Zulkarnain, saya berharap bisa bertemu dengan beliau, tapi merusut terus ya, insya Allah, semoga insya Allah berkumpul di surganya Allah. Itu wong kenceng Pak, wong kenceng, tak peduli dia ati Allah, tak peduli, wong kenceng, Tengku Zulkarnain ya. Dan beliau sangat senang mengkonter orang-orang yang menghina kepada Islam. Jadi orang yang luar biasa. Semoga Allah mengangkat derajat beliau ya, dijadikan bersama Nabi Muhammad SAW.